Perkenalkan, nama saya Deborah Sinaga. Saya akan menjelaskan kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat necesitas. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti tas dan pakaian untuk bekerja. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, itu kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya tujuannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan ini aja, untuk menaikkan status sosial atau strukturalisasi diri seseorang. Contohnya penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. B. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya itu, petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Sedangkan guru membutuhkan alat seperti buku, peraga, modul, dan perangkat belajar lainnya. Kemudian ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat, atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Kemudian ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Pertama ada kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda permukaannya dan harus dilakukan saat ini. Yang kedua ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang dirancang untuk terpenuhi di masa depan. Lalu yang D ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain seperti pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. Kemudian ada barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang itu adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik, sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang yang pertama ada berdasarkan cara memperoleh barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Yang pertama, barang ekonomi adalah barang yang dapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contoh, baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua, barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Barang-barang ini biasanya terjadi di alam, contohnya seperti matahari, air sungai yang ada di pesisir pantai, udara. Kemudian ada berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior adalah barang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Yang kedua ada barang esensial adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Lalu ada barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Kemudian ada berdasarkan cara penggunaannya. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Lalu ada barang publik, adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Kemudian ada berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama ada barang substitusi, adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga barang
jika harga beras mahal, maka orang yang mengonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya. Kemudian ada barang komplementer, adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, sepatu dengan kaos kaki, serta mobil dengan bensin. Lalu ada berdasarkan cara pengerjaannya. Pertama ada barang mentah dan atau bahan mentah. Itu barang yang belum mengalami pengolahan atau biasanya diperoleh langsung dari alamnya. Contohnya seperti kapas. Kemudian ada barang setengah jadi, adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu seperti belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Lalu ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya kemeja. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan bentuk dan sifatnya. Pertama ada barang tetap. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung dan tanah. Yang kedua ada barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat perbedaan kebutuhan antar individu dan antar kelompok. Contohnya, kebutuhan seseorang pelukis dan arsitek tertentu berbeda. Terdapat beberapa penyebab perbedaan kebutuhan tersebut. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya itu, misalnya orang yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal. Kemudian ada agama. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sejadah, tasbih untuk beribadah, serta tidak mengonsumsi daging babi. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan, serta tidak mengonsumsi daging sapi. Kemudian ada adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola hidup seseorang. Contohnya itu, masyarakat suku Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu atau cara tertentu. Sementara itu, masyarakat suku Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat. Lalu ada peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di setiap wilayah juga menyebabkan perbedaan. Kebutuhan juga menyebabkan perbedaan atau bisa disebut menyebabkan perbedaan kebutuhan. Nah, contohnya itu pada tahun 1980-an sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Saat ini masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. Selanjutnya, yang kedua ada kelangkaan sumber daya. Pengertian kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Penyebab kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua, ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini biasanya disebabkan oleh adanya penguasa teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien semungkinnya.
Yang keempat, ada peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan.